Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa terbaru yang berjudul Doom Summoner. Doom Summoner adalah serial komik yang bertemakan post-apocalyptic, reincarnation, time travel, dan juga mengandung demografis shounen. Doom Summoner ini bercerita tentang saat langit berubah menjadi merah darah, iblis dari dunia lain mulai menyerang bumi. Wen Yu yang meninggal secara menyedihkan terlahir kembali ke hari pertama dunia pasca apokaliptik. Dia beralih ke profesi khusus, guru jiwa, dan mulai perjalanannya untuk mengubah nasibnya di kesempatan kedua dalam hidupnya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di pertengahan kota yang sudah hancur, terlihat gedung-gedung tinggi sudah hancur. Terlihat dari kejauhan seorang pria berdiri dengan gemetarnya sambil memegang sebuah pedang yang terlihat sudah rusak. Terlihat orang itu sedang melakukan sebuah pertarungan. Terlihat sudah banyak monster-monster dan manusia sudah terbunuh. Ternyata pria ini adalah Wen Yu, dan ia pun sebagai petarung tingkat keempat, dan ia pun seorang manusia yang tersisa dari sebuah tim yang dikirim untuk melakukan tugas. Setelah Wen Yu mengetahui apa yang terjadi dengan timnya, ia pun mengetahui bahwa timnya dikhianati oleh tim utama dan menggunakan hidup mereka untuk memikat monster mutan level 5 ke dalam perangkap. Setelah itu, Wen Yu pun sambil terengah-engah, ia pun berkata, "Menjadi umpan meriam yang tidak ada yang peduli," ungkapnya. Seketika, ada sesosok monster besar keluar di belakang Wen Yu dengan diselimuti oleh asap tebal. Di sini pun Wen Yu dengan cepatnya merespon kedatangan monster di belakangnya. Dengan amarah yang sangat besar, Wen Yu langsung bergegas menyerang monster itu, dan ia pun merasa kesal sambil berkata, "Aku sudah muak dengan kiamat jalan ini." Setelah itu, terlihat Wen Yu menghempaskan pedangnya ke arah monster itu. Tetapi sebelum serangan Wen Yu mengenai monster itu, terlihat Wen Yu terkena serangan dari monster itu yang mengakibatkan tubuh Wen Yu tertusuk oleh kuku yang tajam dari bos monster, dan beralih di cuaca siang hari yang cerah, dan suasana gedung-gedung itu nampak rapi berbeda di awal cerita, suasana gedung yang hancur berantakan. Kita pun beralih ke seorang pria yang baru bangun, dan ia pun terkejut sampai berkata, "Hah?" Dan seketika mata seseorang pria baru bangun itu melotot dengan keterkejutannya. Ternyata orang yang baru bangun itu adalah Wen Yu. Di sini Wen Yu pun terkejut dan masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di sini. Wen Yu pun berkata, Ini aku tidak mati," ungkapnya dalam kebingungan. Setelah itu Wen Yu melihat jam yang berada di atas meja. Setelah itu Wen Yu terkejut bahwa hari ini tanggal 25 Mei 2117, dan ini bukankah setahun yang lalu, ungkap Wen Yu, "dan mungkin aku dilahirkan kembali." Setelah itu handphone Wen Yu bergetar dikarenakan ada pesan masuk. Setelah itu Wen Yu melihat pesan masuk itu, dan melihat pesan itu Wen Yu pun terkejut dan berkata, "Kerja lembur, tetapi perusahaan sudah lama bubar di hari kiamat," ungkapnya. Tak lama kemudian Wen Yu pun tercengang dan bingung. Ia pun berkata, "Apa aku benar-benar dilahirkan kembali?" Setelah itu Wen Yu sambil tertawa, ia pun menutupi wajahnya dengan tangannya. "Hahaha, tidak ada yang namanya jalur absolut, dan aku sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali," ungkapnya. Tak lama kemudian, dengan tatapan yang tajam, Wen Yu pun berkata,
hidup kembali. Aku tidak akan menjadi umpan meriam lagi. Dan seketika Wenyu pun dengan serius ia pun berkata, tidak akan lagi dieksploitasi oleh siapapun dan nasibku ditentukan oleh diriku sendiri. Setelah itu, Wenyu sambil melihat ke senjatanya, ia pun berkata, sekarang adalah hari pertama kiamat dan pecahnya zombie, dan kelangsungan hidup pun hancur. Lambat selangkah demi selangkah, dan dengan seketika Wenyu sudah mengganti pakaiannya dengan setelan bertarung. Di sini Wenyu masih bergumam, kesenjangan antara orang-orang akan melebar seiring waktu dan aku harus mempersiapkan. Jika tidak, aku akan menjadi umpan meriam seperti di kehidupan sebelumnya. Tak beberapa lama kemudian, di suatu tempat ada seseorang yang meminta tolong, dan seketika Wenyu menoleh ke arah suara orang yang meminta tolong itu. Di suatu ruangan rumah terdengar suara di dalam kamar yang berteriak, "Suami, ada apa denganmu? Jangan menggigit aku," ungkap suara itu. Dan seketika pintu kamar itu pun hancur, diikuti sesosok wanita yang sudah mati dengan kondisi mengenaskan. Setelah itu, Wenyu sudah berada di asal suara minta tolong itu. Setelah tiba, ada sesosok manusia keluar dari dalam asap. Ternyata sesosok yang keluar dari asap itu adalah zombie. Beralih ke Wenyu. Setelah melihat zombie, ia pun berkata, ternyata tanda awal dari kiamat sudah tiba. Aku mengambil senjata sebelumnya, ungkap Wenyu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Tak beberapa lama kemudian, Wenyu dan zombie itu pun sudah berhadapan, dan terlihat zombie itu akan menyerang Wenyu. Tetapi dengan sekejap Wenyu sudah menebas zombie itu dengan mudahnya. Dikarenakan Wenyu sudah mengetahui letak inti energi iblis di pengalaman tempur sebelumnya. Setelah membunuh zombie, sebuah sistem pun muncul. Bunuh zombie level 0 dan mendapatkan 1 poin, dan seketika poin Wenyu bertambah. Setelah mengetahui Wenyu mendapatkan 1 poin, di sini Wenyu sangat bahagia dan berkata, ini sangat bagus dan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Membunuh zombie juga bisa mendapatkan poin, dan kita pun beralih ke keadaan akhir zaman. Di sini diceritakan seluruh dunia masuk ke dalam kehancuran dan mata uang pun tidak berguna. Saat ini sistem pertukaran hanya dapat dilakukan menggunakan poin yang dapat dilakukan di sebuah pilar, dan poin tersebut hanya bisa didapatkan saat mengalahkan monster, dan poin tersebut bisa digunakan membeli berbagai properti. Itulah sistem yang dapat dilakukan di akhir zaman. Beralih kembali ke Wenyu. Saat ini Wenyu akan keluar dari gedung dan akan pergi ke pilar batu pertukaran yang ada di gerbang komunikasi. Tetapi saat ini Wenyu sedang dihadang oleh para zombie. Setelah itu Wenyu pun teringat di masa lalunya bahwa Wenyu bersembunyi di rumah dan melewatkan waktu untuk mendapatkan poin tahap awal. Tetapi pada saat ini setelah mendapatkan kesempatan kedua, Wenyu tidak akan menyia-nyiakannya. Dan tujuan pertama Wenyu sekarang adalah untuk mendapatkan 10 poin dengan cepat. Setelah itu pergi ke pilar batu untuk mengubah job untuk menjadi petarung tingkat pertama. Tetapi sekarang banyak zombie yang terlihat. Wenyu sekarang sedang terkepung oleh para zombie, dan dengan seketika zombie itu pun menyerang Wenyu, dan Wenyu pun tidak tinggal diam. Seketika Wenyu pun menyerang zombie itu dan ia pun bergumam,
Aku hanya bisa menghadapi kesulitan ini. Tak lama kemudian Wenyu pun dengan cepatnya membunuh zombie dan langsung mendapatkan 1 poin. Setelah menebas 1 zombie, di saat berdiri terdapat 1 zombie berada di belakang Wenyu sambil memegang pundak Wenyu. Di sini pun Wenyu langsung mengikut zombie tersebut dan seketika zombie itu pun KO dan Wenyu pun mendapatkan 1 poin tambahan. Tetapi setelah mengikut zombie, Wenyu pun merasa kesakitan dikarenakan Wenyu belum menaikkan level pertarungannya. Di saat menahan sakit tangannya, terlihat zombie wanita sambil melompat menyerang Wenyu. Seketika Wenyu pun langsung menyerang para zombie itu. Dengan seketika para zombie itu pun tumbang. Dan seketika pun Wenyu mendapatkan 10 poin yang diinginkannya. Tak beberapa lama kemudian Wenyu pun merasa sesuatu mendekat di arah kegelapan dan seketika keluar sesosok anjing yang mengeluarkan aura hitam yang pekat. Dan terlihat Wenyu pun sangat ketakutan sampai-sampai mengeluarkan keringat dingin. Setelah itu Wenyu pun sambil berdiri menghadapi anjing itu, ia pun berkata, "Ini bukankah anjing liar di lingkungan sekitar?" Dan anjing itu bermutasi. Dengan menggertakkan giginya sambil ketakutan, ia pun bergumam, "Sudah berakhir. Sebelum aku mengganti job, aku tidak mungkin menjadi lawan mutan Beast." Setelah itu Wenyu pun berinisiatif untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dan Beast mutan itu pun terlihat mengejar Wenyu yang melarikan diri. Pada saat Beast mutan mengumpulkan energi untuk menyerang Wenyu, terlihat Wenyu pun menyadarinya dengan melirik ke arah belakang. Dan seketika Wenyu pun melompat ke samping untuk menghindari Beast mutan itu. Akan tetapi serangan Beast mutan itu pun mengenai kaki Wenyu sampai-sampai Wenyu pun mengerang kesakitan. Setelah kaki Wenyu tergigit oleh Beast mutan, seketika Beast mutan itu pun menghempaskan Wenyu ke kaca toko, sehingga sekarang Wenyu sudah berada di dalam toko. Akan tetapi di sini terlihat Beast mutan itu pun berhenti menyerang Wenyu yang sekarang dalam keadaan Wenyu tak berdaya. Tak lama kemudian Wenyu pun mulai bangun dan mengambil potongan kaca yang pecah untuk menjadi senjatanya. Di sini pun Wenyu bergumam, "Sepertinya dia memang mengincarku, tapi aku tidak akan kalah," ungkapnya. Setelah itu Wenyu bergegas berdiri untuk menyerang Beast mutan. Akan tetapi bukannya menyerang Wenyu, Beast mutan ini malah melompati Wenyu. Seakan-akan Beast mutan itu melindungi sesuatu yang berharga. Setelah Wenyu menyadari keadaan Beast mutan berperilaku seperti itu, di sini pun Wenyu mulai bingung sampai-sampai memasang wajah yang konyol dan ia pun bergumam, "Kenapa tidak langsung menyerangku?" Setelah Wenyu memperhatikan tingkah laku Beast mutan itu, Wenyu pun menyadari bahwa Beast mutan itu pasti melindungi sesuatu di sini. Tiba-tiba Wenyu pun melihat ada sebuah portal yang muncul dan terlihat Wenyu pun terkejut dan ia pun berkata, "Sebentar, itu kan portal dari Treasure Land," ungkap Wenyu. Dijelaskan bahwa di sini Treasure Land adalah kejadian sangat langka di dalam kehidupanku sebelumnya. Dan tak ada seseorang pun yang mengetahui pola dari kejadian itu, dan waktu keberadaannya juga sangat bervariasi. Tetapi selama kau bisa masuk ke dalamnya, kau bisa mendapatkan hal-hal yang maju dibandingkan dengan apa yang bisa kau didapatkan di Exchange Stone Pillar. Dan di dalam treasure di awal kau masuk banyak benda berharga dan kuat yang bisa kau dapatkan. Beralih lagi ke Wenyu. Setelah menyadarinya bahwa Beast mutan melindungi Treasure Land, ia pun berkata,
Tapi sayang sekali cuman manusia yang bisa masuk ke Treasure Land, ungkap Wenyu. Dan dengan semangatnya ia berkata, tidak peduli seberapa ini terjadi, tidak akan mudah masuk ke sana. Tak beberapa lama kemudian Bismutan pun mulai mengeram, menatap Wenyu dengan sangat ganasnya. Dan seketika Wenyu pun sangat terkejut atas apa yang terjadi, dan ia pun bergumam, sialan, apa dia menyadari kalau aku ingin masuk ke portal Treasure Land? Dengan seketika Bismutan itu pun langsung menyerang Wenyu, dan terlihat Wenyu sangat terkejut. Dan seketika Wenyu pun bertindak untuk menyerang balik ke arah Bismutan, dan ia pun langsung menghempaskan kaca yang di tangannya ke arah leher Bismutan. Akan tetapi Bismutan dapat menghindarinya. Butuh waktu lama, Bismutan itu pun langsung menggigit tangan Wenyu, dan terlihat Wenyu sangat kesakitan. Di saat posisi kritis yang tangannya digigit oleh Bismutan, di sini terlihat Wenyu meraih pisau yang berada di dekatnya, dan seketika dengan menggunakan pisau itu pun Wenyu menyerang Bismutan dengan cara menusuknya berulang-ulang kali sambil berkata, mati, mati, matilah kau brengsek. Akan tetapi Bismutan itu tidak melepaskan gigitannya di tangan Wenyu. Tetapi Bismutan sambil menggigit tangan Wenyu dengan sekuatnya, ia pun menarik tangan Wenyu sampai terputus. Dan seketika dengan tatapan yang sangat kesakitannya, ia pun langsung berteriak sambil menyerang tangannya yang terputus. Dan tak lama kemudian Wenyu pun bergegas mundur menjauh ke belakang. Setelah jauh dari Bismutan, terlihat Wenyu sambil memegang tangan yang putus. Ia pun bergumam, sialan, aku harus tenang, gumam Wenyu. Setelah itu sambil menahan kesakitan, Wenyu pun bergumam kembali, kehilangan anggota bagian tubuh bisa disembuhkan dengan level up. Jadi ini bukan masalah besar, ungkap Wenyu, dan aku cuma harus masuk ke Treasure Land dan semuanya akan baik-baik saja. Sambil melihat portal di depannya, dan tak lama kemudian Bismutan itu menyerang kembali ke arah Wenyu, dan di sini pun Wenyu menyadarinya, dan dengan seketika Wenyu pun langsung seakan-akan menghindari Bismutan dengan cara melompat. Dan dengan rasa pantang menyerahnya, Wenyu pun meloncat sebelum serangan Bismutan mengenai Wenyu. Dan ternyata usaha yang dilakukan Wenyu ternyata berbuah hasil yang manis. Terlihat Wenyu sedikit lagi dapat mencapai portal Treasure Land. Tetapi pada saat akan mencapai portal, tiba-tiba Bismutan dapat mengejar Wenyu dan menggigit kembali kaki Wenyu. Setelah Wenyu mengetahui kakinya digigit, ia pun langsung mengeluarkan pisaunya, dan setelah itu Wenyu langsung memotong kakinya yang telah digigit oleh Bismutan. Ternyata apa yang dilakukan Wenyu yang mengorbankan kaki dan tangannya, Wenyu pun berhasil masuk ke portal Treasure Land. Berganti di dalam portal Treasure Land, terlihat Wenyu dengan keadaan kaki dan tangannya terputus. Wenyu pun sekarang sudah berada di dalam portal tersebut. Setelah itu Wenyu pun duduk di dekat kotak harta karun yang berada di dalam portal Treasure Land, dan ia pun sambil menahan sakitnya, ia berkata, untuk masuk ke sini aku kehilangan tangan dan kakiku. Tak butuh lama Wenyu pun akan membuka kotak itu sambil berkata, kuharap kau tidak membuatku menyesal. Dengan seketika kotak itu pun terbuka dan terlihat ada sebuah gulungan di dalamnya. Tak butuh lama setelah kotak itu terbuka, gulungan itu pun melayang keluar, dan di sini terlihat Wenyu terkejut sambil menatap ke gulungan tersebut, dan ia berkata, ini kan scroll job tersembunyi.
Setelah mengetahui gulungan itu, Wenyu pun tersenyum merasa sangat senang dan ia pun berkata, "Hehehe, ini sangat sepadan. Meskipun job tersembunyi mungkin tidak sekuat dari job normal, tapi basic skill jauh lebih baik dari job normal," ungkap Wenyu sembari mengambil gulungan itu. Setelah menyentuh gulungan, scroll job nampak terlihat. Scroll job itu pun aktif sehingga memancarkan cahaya dan aura yang sangat menyilaukan. Tak lama, kaki dan tangan Wenyu yang tadinya terputus sekarang pun kembali pulih setelah Wenyu naik level. Setelah itu keluar pesan dari sistem, "Selamat, kau berhasil mendapatkan job tersembunyi, Soul Master." Setelah melihat keadaan tangannya yang kembali pulih, Wenyu pun berkata, "Seperti yang diharapkan, mendapatkan job tersembunyi bisa menaikkan levelku dan memulihkan lukaku," ungkap Wenyu. Setelah itu Wenyu pun ingin melihat skill atau kemampuan apa yang Wenyu dapatkan. Setelah melihat statusnya, Wenyu pun tersenyum dan ia pun bergumam, "Skill level 1 dari 3 job dasar dan semuanya ada di tingkat rank F." Wenyu pun di sini penasaran skill apa yang ada di Soul Master, dan seketika Wenyu pun membuka jendela statusnya sambil memperhatikan jendela status, dan Wenyu pun membaca statusnya. "Kau sekarang Soul Master level 1 dengan atribut dasar dan kau mendapatkan eksklusif skill Soul Rim." Dan dijelaskan di sini Soul Rim adalah dimensi di mana kau bisa memanggil jiwa setiap kali Soul Master naik level. Kau akan membuka Soul Rim baru. Selain mendapatkan Soul Rim, Wenyu pun mendapatkan juga job tersembunyi, yaitu Soul Master Lifebound Soul yang berfungsi untuk tidak bisa membatalkan atau dihapuskan kontrak itu secara otomatis, akan menempati alam jiwa pertama. Ternyata skill yang didapatkan Wenyu masih belum selesai. Di sini pun Wenyu masih mendapatkan skill lainnya, Lifebound Soul Summon atribut 2, skill level 1, Soul Strike rank S, pasif skill Combat Magazine, dan masih banyak lagi yang didapatkan oleh Wenyu. Setelah Wenyu membaca semuanya, di sini Wenyu sangat merasa puas, terlihat dari senyumnya, dan ia pun berkata, "Ini sangat menakjubkan. Setelah fusion, atribut dasarku juga meningkat pesat, dan dengan ini aku bisa dengan mudah melawan di level yang sama," ungkap Wenyu. Dan tak lama kemudian Wenyu pun berkata kembali, "Meskipun ini job tersembunyi, aku tidak pernah melihat job sekuat ini sebelumnya." Tak lama kemudian sekarang Wenyu sudah siap untuk keluar dari Treasure Land untuk melawan Beast Mutant. Sambil menatap portal, Wenyu pun berkata, "Sekarang tinggal Beast Mutant yang ada di luar sana, dan untuk di masa depan aku berpikir aku akan menjadi sekuat apa, dan aku pun benar-benar sangat menantikannya," ungkap Wenyu sambil tersenyum merasa puas dan percaya diri. Tak lama kemudian beralih di luar portal Treasure Land, terlihat Beast Mutant sedang menunggu Wenyu keluar, dan seketika ada sesosok bayangan hitam yang keluar dari dalam portal. Setelah Wenyu keluar, Beast Mutant itu pun langsung menyambut Wenyu dengan sikap siap menerkam ke arah Wenyu. Setelah itu terlihat Wenyu dengan rasa percaya dirinya. Ia pun berkata, "Terima kasih sudah mengarahkanku ke Treasure Land, dan aku akan tunjukkan rasa terima kasihku padamu dengan membunuhmu dengan cepat," ungkap Wenyu. Tak lama kemudian setelah Wenyu menyelesaikan perkataannya, Beast Mutant pun langsung melesat menyerang ke arah Wenyu. Tetapi di sini dengan santainya Wenyu dapat menghindarinya.
Dan tak lama kemudian sekarang giliran Wenyu untuk menyerang Bismutan itu dengan cara menendang perutnya. Tetapi terlihat Wenyu terdorong ke belakang setelah menendang Bismutan. Di sini pun Wenyu sangat terkejut sampai-sampai ia berkata, "Apa masih berdiri? Apa dia sekuat itu?" Setelah itu pun Wenyu berkata kembali, "Meskipun aku sudah lebih kuat 2 kali lipat, ternyata masih belum bisa membunuhnya. Kalau begitu mari kita aktifkan combat mode." Tak lama kemudian terlihat Wenyu mengaktifkan skill combat mode-nya. Seketika aura warna putih mengelilingi Wenyu. Setelah Wenyu mengaktifkan combat mode, Bismutan itu pun tidak tinggal diam, langsung menerkam Wenyu. Tetapi Wenyu di sini menanggapi serangan Bismutan hanya dengan senyuman. Setelah itu dengan cepatnya Wenyu menendang kembali Bismutan. Setelah menendang Bismutan, Wenyu pun berkata, "Rasakan skill pertama dari Soul Strike Rank S," ungkap Wenyu. Dan di sini pun terlihat Wenyu sambil melihat Bismutan dikalahkan, ia pun berkata, "Skill pertamaku itu rank S, inilah kekuatan Soul Master." Setelah itu Wenyu mendekati Bismutan yang tergeletak di lantai, yang mengeluarkan darah. Tetapi di sini setelah diperlihatkan dan diperhatikan, Wenyu pun berkata, "Entah kenapa aku merasa ada yang aneh. Bis ini seperti tidak akan mati deh. Jangan-jangan..." Tak lama setelah Wenyu menyelesaikan perkataannya, perasaan aneh yang dirasakan Wenyu pun terjadi. Terlihat Bismutan itu bergerak kembali seakan-akan berdiri. Ternyata Bismutan itu pun mengeluarkan mode Berserk Rage. Dan Bismutan itu mempunyai skill Awakening Berserk Rank S yang berfungsi untuk menurunkan rasa sakit dari luka dan meningkatkan serangan fisikal berlipat-lipat tanpa ada batasan. Setelah melihat Bismutan kembali hidup, terlihat di sini Wenyu pun sangat terkejut dan ia pun berkata, "Woi, mutan bis ini juga punya skill rank S. Meskipun kita sama-sama level 1, tapi skill rank S tanpa ada batasnya itu," ungkap Wenyu sambil ragu dalam benaknya untuk melawan Bismutan. Setelah itu Wenyu langsung bergegas mundur dari dekat Bismutan. Dan di sini Wenyu pun berkata, "Ini benar-benar di luar prediksiku. Aku harus kabur dulu," ungkap Wenyu. Tak lama kemudian Wenyu pun melarikan diri kembali, tetapi Bismutan itu masih mengejar Wenyu. Tak lama kemudian Wenyu pun berlari ke arah pintu yang terbuka. Setelah sampai di depan pintu, Wenyu pun langsung menutupnya dan ia pun langsung melompat keluar. Terlihat lompatan yang dilakukan oleh Wenyu itu pun diikuti ledakan dari arah pintu yang Wenyu tutup. Ternyata ledakan yang dihasilkan itu diakibatkan oleh Bismutan yang menabrak pintu, sehingga membuat Bismutan itu tertimpa pintu yang ia tabrak. Beralih ke Wenyu, setelah dapat keluar dan lolos dari kejaran Bismutan, terlihat Wenyu pun sambil memandang ke arah Bismutan yang tertimpa pintu. Wenyu pun berkata, "Bis itu sangat menakutkan, padahal sudah terluka parah, tapi masih sekuat itu. Dengan kemampuan tadi kurasa bisa langsung di posisi atas. Tetapi kenapa aku tidak pernah mendengar soal ini di masa lalu?" ungkap Wenyu. Tak beberapa lama kemudian Wenyu pun berlari pergi menuju ke Exchange Stone. Di saat berlari Wenyu pun berkata, "Aku ingat kalau di hari ketiga kiamat Treasure Land besar muncul di Jiangbin Park dan di sana membawa rel skill The Black Box dan Jade Pelindung rank F dan harta karun yang hebat lainnya," ungkap Wenyu. Dan Wenyu pun melanjutkan perkataannya,
Semenjak aku dilahirkan kembali, aku tidak boleh melepaskan segala peluang yang ada. Tak lama kemudian, Wenyu pun terkejut dengan keadaan di depannya dan seketika ia pun hentikan larinya setelah melihat segerombolan zombie sudah ada di depannya. Di sini pun Wenyu berkata, sepertinya tempat ini sudah hancur dengan cepat. Tidak heran mereka yang dengan berani keluar dari rumah mereka. Di kehidupan masa laluku semuanya telah mati, ungkap Wenyu. Tetapi tidak ada cara lain untuk menuju ke Exchange Pillar, hanya bisa menerobos gerombolan zombie ini. Dan seketika Wenyu pun berlari kembali menuju ke arah zombie. Setelah sampai di tengah-tengah gerombolan zombie, Wenyu pun berkata, tidak ada yang bisa menghentikanku di kehidupan ini. Aku akan membunuh semua orang yang menghalangi jalanku, ungkap Wenyu. Setelah 1 menit kemudian terlihat segerombolan zombie itu pun sudah tumbang semua. Dan sekarang Wenyu pun sudah berada di depan Exchange Stone. Di sini terlihat Wenyu dengan tersenyum dan banyak bercak darah di tubuhnya dan mukanya. Ia pun berkata, Exchange Stone, akhirnya aku menemukanmu. Setelah itu Wenyu pun menghampiri Exchange Stone dan menempelkan tangannya ke Exchange Stone. Tak beberapa lama kemudian sebuah sistem pun muncul. Selamat datang, kau bisa menggunakan Exchange Stone. Silakan memilih item yang ingin Anda tukar. Tak butuh waktu lama, Wenyu pun menekan tombol item. Seketika item-item yang ada di exchange system semuanya keluar. Tak lama kemudian Wenyu pun berkata, masih tidak berubah sama sekali. Aku pikir Exchange Pillar itu akan memiliki banyak hal bagus, ungkap Wenyu. Setelah memikirkan apa yang akan dipilih, Wenyu pun berpikir, pertama Wenyu harus memilih Healing Potion karena sedikit terluka akibat bertarung dengan para zombie. Setelah melihat-lihat, Wenyu pun hanya bisa membeli Basic Healing Potion dikarenakan yang lainnya terlalu mahal. Setelah membeli Basic Healing Potion, poin Wenyu pun berkurang 100 poin. Tak perlu berlama-lama lagi, setelah membeli potion, Wenyu pun langsung meminumnya dan langsung merasakan efeknya sangat cepat menyembuhkan lukanya. Setelah membeli potion, tersisa beberapa poin yang dimiliki Wenyu dan ia pun berpikir akan menukarkannya dengan beberapa item. Setelah beberapa jam kemudian, Wenyu pun telah berada di depan gedung. Terlihat ia pun akan memasukinya. Di sini terlihat Wenyu pun berkata, aku tidak bisa menukar barang-barang bagus dikarenakan aku tidak memiliki poin yang cukup, ungkap Wenyu. Kemudian Wenyu pun sudah ada di dalam sebuah toko. Terlihat Wenyu sedang melihat perlengkapan apa saja yang bisa menjadi senjata yang dapat digunakan. Setelah menemukan senjata yang diperlukan, Wenyu pun berkata, Soul Master memang termasuk kelas yang hebat, tapi di situasi pertandingan aku masih lemah dibandingkan dengan skill kelas lainnya, ungkap Wenyu sambil berjalan pergi dari toko tersebut. Tak beberapa lama setelah Wenyu keluar dari toko itu, tak jauh dari Wenyu ada suara minta tolong. Sontak Wenyu pun berhenti dan melihat di dalam sebuah lorong yang gelap ada segerombolan zombie yang sedang mengepung sepasang manusia. Terlihat seorang pria pun berteriak, sialan, terlalu banyak zombie, kita tidak bisa keluar, ungkapnya sambil melindungi wanita di belakangnya. Ternyata wanita di belakang pria itu adalah adik dari pria ini, dan wanita itu pun berkata kepada kakaknya,
Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan mati di sini? Ungkap sang wanita sambil ketakutan. Setelah mendengar adiknya berkata sambil ketakutan, kakaknya pun berkata kembali, "Aku akan maju ke depan dahulu. Kau ikuti aku dari belakang," ungkap sang kakak sambil melihat adiknya. Setelah itu, beberapa waktu kemudian terlihat sang kakak sudah tak berdaya dan terlihat adiknya dengan merangkak menghampiri kakaknya. Tak lama kemudian sang kakak berteriak kepada adiknya, "Awas di belakangmu." Terlihat zombie akan menyerang adik perempuannya. Tetapi sebuah keajaiban datang, sebuah kampak melesat ke arah zombie tersebut. Secara alami, adik dan kakak itu pun terkejut setelah melihat zombie mati di depan mereka berdua. Tak lama kemudian ada seseorang berkata, "Woi, woi, woi, membelakangi zombie itu bahaya tahu," ungkap seseorang itu. Ternyata orang yang menolong adik kakak itu adalah Wenyu dengan kampaknya. Tak lama kemudian Wenyu pun membantai kembali zombie yang tersisa. Di sela-sela pembantaian, Wenyu pun menoleh ke arah adik dan kakak. Ia pun berkata, "Apa yang kalian tunggu? Ayo kita pergi," ungkap Wenyu. Setelah itu sang pria pun berkata, "Baguslah, kita selamat," ungkapnya. "Ayo kita harus ikuti dia," ungkap sang kakak sambil memegang adik perempuannya. Tak beberapa lama kemudian, kakak dan adik itu pun terpaku, terkejut setelah melihat Wenyu membantai seluruh zombie yang menghadang mereka dengan sangat brutal seperti seorang psikopat. Dikarenakan sambil membantai, Wenyu terlihat tersenyum. Dan berakhirlah alur cerita dari komik yang berjudul Doom Summoner. Dan nantikan kelanjutan alur ceritanya hanya di channel Mimin. Support channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe. Sampai jumpa di part-part berikutnya. Bye bye.